Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semua baik-baik luar biasa. Berharap kita semua dalam keadaan baik. Syukur kepada Tuhan, Dia memberikan kesempatan bagi kita semua untuk boleh berkumpul pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mengasihi kita. Karena itu Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, saat ini kita berada dalam masa pandemik, di mana kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Kira-kira apa yang menjadi kebiasaan baru itu? Selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Nah, hal-hal tersebut adalah saran-saran yang dianjurkan oleh pemerintah kita yang perlu kita ikuti. Karena pemerintah kita ini adalah wakil Allah. Jadi kita harus mengikuti petunjuk yang dianjurkan oleh pemerintah. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 4 ayat 4.
Ayo kita baca secara bersama-sama kitab Mazmur 4 ayat 4, 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Semua lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Namun kami sebagai anak-anak-Mu tidak mampu untuk mendalami firman-Mu tanpa kasih dan pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, buka akal dan pikiran kami, segarkan jiwa kami di dalam mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Ini doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang kekasih, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kelanjutan cerita perjalanan orang Israel hendak masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka sudah sampai di daerah Moab. Dan di depan mereka sudah ada sungai Yarden. Sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Lalu Musa mengumpulkan semua orang Israel di tanah Moab. Musa berdiri di tengah-tengah orang Israel di tanah Moab dan mengatakan, "Hai umat Israel, umur saya sekarang sudah 120 tahun. Sudah tidak kuat seperti dulu lagi. Dan saya tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah Kanaan." Hati orang Israel mulai bertanya-tanya, "Musa, lalu siapa yang akan memimpin kami? Tidak ada lagi yang akan memimpin kami masuk tanah Kanaan." Musa menjawab, "Tidak. Saya telah berbicara dengan Tuhan yang akan menggantikan saya sebagai pemimpin kamu masuk tanah Kanaan, yakni Yosua." Lalu dipanggillah Yosua, dikumpulkan di tempat di mana orang Israel hadir bersama-sama, dan Yosua diurapi oleh Musa. Dia berbicara kepada Yosua, "Teguhkanlah hatimu, pimpinlah orang Israel masuk ke tanah Kanaan." Lalu Tuhan berbicara kepada Musa, "Musa, naiklah ke gunung Nebo." Musa mengikuti perintah Tuhan. Dia naik ke gunung Nebo sampai ke puncaknya. Di atas gunung Nebo Tuhan berbicara lagi kepada Musa, "Musa, lihatlah tanah Kanaan.
lihatlah negeri yang sudah kujanjikan kepada orang Israel, tapi kamu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Musa memandang dari bukit Gunung Nebo, subur, indah tanah Kanaan. Hati Musa senang, tapi dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Lalu kemudian Musa mati. Dan ketika Musa mati, orang Israel itu menangis meratap 30 hari lamanya. 1 bulan mereka menangis. Tapi hari ke-30 Tuhan kemudian mengutus Yosua yang sudah diurapi itu untuk memimpin orang Israel ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Hati orang Israel semangat lagi. Oh, ada pemimpin kita namanya Yosua. Tuhan memberkati Yosua karena Yosua taat, Yosua setia kepada Tuhan, dan dia memimpin dengan baik orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, adik-adik, jadi kalau seorang pemimpin itu takut kepada Tuhan, seorang pemimpin itu setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia. Kalau Tuhan nanti mempercayakan adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin, juga harus seperti Yosua, harus taat, harus setia kepada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita bersama akan membaca bagian firman Tuhan, di mana kita bersama sudah mendengarkan ceritanya dari kitab Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Ya, semua buka Alkitabnya di rumah ya. Pasal 34 ayat 9. Di ayat yang ke-9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Adik-adik, sebagai tugas kita di rumah, yaitu menghafal firman Tuhan. Yang menjadi ayat hafalan kita hari ini adalah dari Mazmur 4 ayat 4. Ayo kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Kita baca sekali lagi. 3, 2, 1. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada nats Alkitab dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Amin.
Mari kita menyerahkan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan dan menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. 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 Adik-adik yang kekasih, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab dan kami diajarkan bersama untuk selalu taat dan setia kepadamu, pun juga ketika Tuhan menjadikan kami sebagai seorang pemimpin. Dan hari ini kami berdoa bersama, kiranya Engkau juga menuntun kami anak-anak-Mu dalam pendidikan kami, dalam pertumbuhan kami, supaya kami tumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, menyukakan bagi banyak orang, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kami berdoa, beri kesehatan dan kekuatan kepada orang tua kami, juga guru-guru sekolah minggu, supaya mereka akan terus membimbing kami, mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati pengobatan yang diterima oleh teman-teman kami, beri kesehatan dan kekuatan yang baru, dan kiranya mereka juga akan dipulihkan dan disembuhkan. Juga kami berdoa untuk pemimpin kami, pemerintah kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya dapat memerintah kami dengan dasar takut akan Tuhan. Kami berdoa bersama untuk persembahan yang juga telah kami berikan, kiranya ini digunakan untuk pemberitaan Injil-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa, berkati pemberitaan firman yang dilakukan pada hari ini, bahkan untuk selama-lamanya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Semuanya ini kami bawa kepadamu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya di dalam Roma pasal 13 ayat 4. Roma pasal 13 ayat 4, demikian firman Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan berjanji bahwa akan menuntun dan menyertai kita. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Aku diberkati.
diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik yang kekasih di rumah, pegang teguh dan ingat selalu firman Tuhan dari Amsal pasal 14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Dan sebagai pesan untuk adik-adik semua, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dengan sabun. Dan yang terpenting di sini adalah jangan lupa untuk selalu berdoa dan juga selalu baca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.